Kisah Nabi Musa dan perempuan cantik pezina. Dikutip dari buku 30 Kisah Teladan karya Kiai Haji Abdurrahman Aroish. Pada suatu senja, seorang wanita Bani Israel berjalan terhuyung-huyung. Pakaiannya serba hitam menandakan bahwa ia berada dalam duka cita yang mencekam. Kerudungnya menangkup rapat hampir seluruh wajahnya. Tanpa rias muka atau perhiasan menempel di tubuhnya. Kulit yang bersih, badan yang ramping dan roman mukanya yang ayu tidak dapat menghapus kesan kepedihan yang sedang merusak hidupnya karena zina. Ia melangkah terseret-seret mendekati kediaman rumah Nabi Musa. Diketuknya pintu pelan-pelan sambil mengucapkan salam. Maka terdengarlah ucapan dari dalam, "Silahkan masuk." Perempuan cantik itu lalu berjalan masuk sambil kepalanya terus menunduk. Air matanya berderai tatkala ia berkata, "Wahai Nabi Allah, tolonglah saya. Doakan saya agar Tuhan berkenan mengampuni dosa keji saya." "Apakah dosamu?" tanya Nabi Musa terkejut. "Saya takut mengatakannya," jawab wanita cantik itu. "Katakanlah, jangan ragu-ragu," desak Nabi Musa. Maka perempuan itu pun terpatah bercerita, "Saya telah berzina." Mendengar itu, kepala Nabi Musa terangkat, hatinya tersentak. Perempuan itu meneruskan, "Dari perzinaan itu saya pun hamil. Setelah anak itu lahir, langsung saya cekik lehernya sampai tewas," ucap wanita itu seraya menangis sejadi-jadinya. Nabi Musa berapi-api matanya. Dengan muka berang ia menghardik, "Perempuan bejat, enyah kamu dari sini, agar siksa Allah tidak jatuh ke dalam rumahku karena perbuatanmu. Pergi!" teriak Nabi Musa sambil memalingkan matanya karena jijik. Perempuan berwajah ayu dengan hati bagaikan kaca membentur batu, hancur luluh segera bangkit dan melangkah keluar. Dia terantuk-antuk keluar dari dalam rumah Nabi Musa. Ratap tangisnya amat memilukan. Ia tak tahu harus kemana lagi hendak mengadu. Perempuan itu benar-benar menyesali perbuatannya. Ia tak tahu mau seperti apa kehidupannya sekarang. Bila seorang nabi saja sudah menolaknya, bagaimana pula manusia lain bakal menerimanya? Terbayang olehnya betapa besar dosanya, betapa jahat perbuatan yang telah ia lakukan. Malaikat Jibril pun turun mendatangi Nabi Musa. "Sang Ruhul Amin, Jibril." Lalu bertanya, "Mengapa engkau menolak seorang wanita yang hendak bertobat dari dosanya? Tidakkah engkau tahu dosa yang lebih besar daripadanya?" Nabi Musa pun terperanjat. Dosa apakah yang lebih besar dari kekejian wanita pezina dan pembunuh itu? Maka Nabi Musa dengan penuh rasa ingin tahu bertanya kepada Jibril, "Benarkah ada dosa yang lebih besar daripada perempuan yang nista itu?" tanyanya. "Ada," jawab Jibril dengan tegas. "Dosa apakah itu?" tanya Musa kian penasaran. Jibril menjawab, "Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa menyesal, orang itu dosanya lebih besar daripada 1000 kali berzina." Sambil terkaget mendengar penjelasan ini, Nabi Musa kemudian memanggil wanita tadi untuk menghadap kembali kepadanya. Ia mengangkat tangan dengan kusuk untuk memohonkan ampunan kepada Allah untuk perempuan tersebut. Nabi Musa menyadari, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa penyesalan adalah sama saja seperti berpendapat bahwa sholat itu tidak wajib dan tidak perlu atas dirinya. Berarti ia seakan-akan menganggap remah perintah Tuhan, bahkan seolah-olah menganggap Tuhan tidak punya hak untuk mengatur dan memerintah hambanya. Sedang orang yang bertobat dan menyesali dosanya dengan sungguh-sungguh, berarti masih mempunyai iman di dadanya dan yakin bahwa orang tersebut sudah pasti berada di jalan ketaatan kepadanya. Itulah sebabnya Tuhan pasti mau menerima taubat hamba-hambanya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapatkan kehinaan di dunia dan akhirat. Kitab As-Shalah, halaman 7. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat sehingga terlewat waktu, kemudian ia mengkadanya, maka ia akan disiksa dalam neraka selama 1 hukuk. 1 hukuk adalah 80 tahun. 1 tahun terdiri dari 360 hari, sedangkan 1 hari di akhirat perbandingannya adalah 1000 tahun di dunia. Semoga dengan kisah hikmah ini dapat memotivasi kita semua untuk berhenti dari maksiat kepada Allah, mohon ampunan kepadanya,
Dan isnya Allah ia akan menerima taubat hamba yang ingin bersih dari segala dosa.